Pertanyaan nomor 4 yaitu posisikan Anda sebagai seorang manajer pada perusahaan Anda saat ini. Jelaskan bagaimana Anda mengelola sikap dan moralitas karyawan untuk meningkatkan retensi dan kinerja dengan meminimalkan konflik internal pada diri karyawan. Jika saya menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, dalam meningkatkan retensi dan kinerja dengan meminimalkan konflik internal pada diri karyawan, salah satunya yaitu mengeluarkan peraturan terkait batasan-batasan antara karyawan dengan karyawan lain. Contohnya, tidak boleh adanya berhubungan antara satu karyawan dengan karyawan lain, tidak berpacaran, dan juga memberikan peraturan terhadap mereka yang berkeluarga, yaitu suami istri, dengan membedakan divisi antara si pak suami dengan si istri. Kemudian soalan nomor 5 yaitu studi kasus dengan pertanyaannya, jelaskan kondisi dari internal X Twitter berdasarkan 3 tahapan yaitu pra-krisis, krisis, dan pasca krisis. Saat pra-krisis yaitu di situ penutupan sementara kantor yang dilakukan Elon Musk selaku CEO dari aplikasi X, yaitu penutupan sementara kantor dan akses bagi para rencana karyawan guna menghindari kemungkinan terburuk adanya sabotase di internal perusahaan. Kemudian pas krisisnya menurut yang saya baca yaitu membujuk karyawannya agar yang tidak terkena PHK agar tidak mengundurkan diri sehingga masih ada karyawan yang lain. Kemudian pasca krisisnya, Elon Musk melakukan evaluasi dengan memberikan fitur-fitur baru pada aplikasi X agar mengembalikan kembali kepercayaan para penggunanya, sehingga para pengguna tidak akan terpengaruh, malah mereka mendapatkan value lebih akan aplikasi tersebut. Kemudian nomor 2, bagaimanakah pandangan saya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Elon Musk dalam melakukan perubahan struktur organisasi terhadap kondisi internal karyawan, dan bagaimana kondisi dari X saat ini. Pandangan saya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Elon Musk sendiri dalam melakukan perubahan struktur organisasi terhadap kondisi internal karyawan itu sangat disayangkan ya, dengan adanya keputusan Elon Musk mem-PHK ribuan karyawan, sehingga di situ banyak sekali karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya setelah digantinya CEO dari CEO yang lama ke CEO yang baru, yaitu Elon Musk. Kemudian juga kondisi aplikasi saat ini tidak cukup berubah signifikan menurut saya. Saya sebagai seorang pengguna Twitter yang bisa dibilang nggak lama baru, saya tidak merasakan dampak perubahan yang cukup besar ya. Hanya saja perubahan yang terjadi menurut saya hanya dari logo, ada beberapa fitur baru dalam itu pun saya nggak terlalu menyimak terlalu dalam, jadi tidak terlalu berpengaruh bagi saya. Itu pandangan saya menurut aplikasi X saat ini. Sekian jawaban dari saya. Kemungkinan ada perbedaan sedikit lebihnya dari jawaban yang saya upload di kolom UTS. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.